Selamat datang di channel Mas Hasbi, Property and Financial Syariah Consultant. Lalu yang ketiga itu adalah KPR itu tidak hanya memiliki standarisasi dari sisi nasabahnya, tapi ada juga standarisasi rumah yang bisa di KPR. Kalau rumah baru mungkin gak ada isu ya, itu gampang ngurusnya. Tapi rumah secondary, nah ini harus hati-hati nih. Ada beberapa standar yang harus dipenuhi agar rumah tersebut bisa di KPR. Yang pertama itu adalah rumahnya itu bukan rumah kampung. Rumah kampung itu asumsinya begini, ketika melihat sebuah rumah, lalu ternyata jalan dilewati itu adalah jalan satu motor, itu tidak bisa di KPR. Harus rumah dengan yang memiliki raw jalan itu cukup untuk 2 mobil. Kenapa? Ini adalah sebuah standar yang dipakai hampir di semua perbankan sebagai bentuk mitigasi resiko mereka. Karena ketika nasabah mencicil, itu kan masih dalam pengawasan mereka. Nah, ketika nasabahnya gagal bayar dan bank perlu menjual kembali, itu agar lebih mudah menjual kembalinya. Rumah yang memiliki akses jalan yang bagus, yang 2 mobil, daripada yang 1 mobil tadi, itu akan lebih mudah dijual daripada rumah dengan akses 1 jalan mobil. Terus yang kedua, itu adalah rumahnya bukan daerah banjir. Beberapa waktu yang lalu, saya membantu nasabah itu, dia senang dengan rumahnya, tapi dia lupa bahwasannya itu adalah daerah banjir. Akhirnya, pada saat pengajuan KPR, itu KPR ditolak. Bukan karena datanya kurang bagus, datanya bagus dan itu approvable, tapi dari produk rumahnya. Akhirnya beliau harus mencari rumah lain untuk bisa di KPR. Itulah kenapa penting banget pada saat survei kita juga melihat daerahnya apakah daerah banjir atau enggak. Yang kita bisa cek selain mencari informasi di internet, mungkin hanya langsung sama pemilik rumah atau warga sekitar, sebenarnya di Google Maps itu ada beberapa fasilitas ya. Mulai dari melihat terrainnya, naik turunnya, apakah daerah tinggi atau tidak. Atau juga bisa ada beberapa aplikasi sekarang yang sudah bisa men-tracking area banjir itu ada di mana aja. Itu saya pernah temukan ada di Play Store kalau nggak salah. Terus selanjutnya itu adalah bukan dalam status waris. Rumah warisan itu tidak mudah untuk bisa di KPR. Harus balik nama dulu kepada salah satu ahli warisnya. Kalau misalnya hanya surat keterangan waris atau surat-surat yang lain, itu biasanya kurang kuat dan tidak semua notaris atau perbankan itu mau untuk menggunakannya. Jadi pada saat survei itu harap tanya kepada pemilik rumah ya, apakah rumah ini pemiliknya sudah almarhum atau bukan, yang ada di nama sertifikatnya, lalu bagaimana dengan para ahli warisnya, dan saya pribadi merekomendasikan untuk mengganti rumah kepada rumah yang lainnya kalau misalnya memang rumah tersebut masih dalam status waris dan belum dibalik nama kepada salah satu ahli waris. Itu harus dibalik nama dulu baru bisa diproses KPR. Merasa konten ini bermanfaat, Anda bebas share kepada keluarga maupun teman-teman Anda. Jangan lupa like and subscribe. Serta jika ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar.